Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki R3 1,4 tipenya GL manual tahun 2015 yang sudah facelift. Nah, bersama video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil second yang berkualitas, yang bebas nabrak, bebas banjir, serta kilometernya tidak di reset. Nah, jika kita suka terhadap mobil second, yang pertama kali kita lihat adalah tongkrongan mobil serta kondisi fisik dari luar. Nah, untuk mobil yang bagus, dia tongkrongannya lurus ya, jadi mobil tidak miring ke kiri dan ke kanan. Nah, terus untuk bodi bagian luar yang perlu kita perhatikan ini adalah nut. Nut adalah batasan antara komponen dari parts bodi mobil. Nah, kita perhatikan juga di permukaan cat ya. Jadi mobil yang tidak bekas benturan, dia permukaan cat memantulkan pantulan atau bayangan benda-benda yang di sekelilingnya itu secara lurus, jadi tidak bergelombang. Nah, coba kita putar, kita perhatikan mobil, sekeliling mobil, kita pastikan bahwa permukaan serta nut batasan-batasan antara mobil ini masih bagus ya, masih lurus, masih lempeng dan tidak bergelombang. Nah, oke, jika kita cek mobil, kondisi fisik dari luar sudah cocok. Nah, sekarang kita periksa bagian dalam mobil. Nah, dia kuncinya bergabung dengan remote-nya. Sekarang kita buka mobil. Nah, oke. Nah, coba kita periksa bagian dalamnya. Nah, pertama kali kita masuk ke dalam kabin, yang perlu kita perhatikan adalah aroma dari kabin. Nah, apabila mobil aromanya sudah berbau apek atau tidak enak, sebaiknya kita hindari. Karena apa? Karena ada kemungkinan mobil indikasi bekas banjir. Nah, seperti itu. Terus kita perhatikan juga ini di bawah dashboard. Di bawah dashboard kita perhatikan ada bekas karat atau lumpur. Nah, terus habis itu ini di panel pedal kita perhatikan. Karena apa? Karena kehausan pedal berbanding lurus dengan kilometer mobil. Nah, kita perhatikan juga di bagian bawah jok dari masing-masing. Nah, jika ada bekas lumpur atau bekas karat, ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, oke, sekarang setelah kita pastikan aman, coba kita masuk ke dalam mobil. Nah, sebenarnya sebelum kita nyalakan mobil, coba kita buka kap mesin, kita perhatikan di mesin ada rembesan atau tidak. Terus kita periksa juga kondisi oli sama level oli. Terus habis itu juga kondisi coolant juga kita periksa. Seperti itu. Oke, jika kita udah periksa, kita pastikan aman, coba kita nyalakan mobil. Nah, mobil yang bagus dia nyalanya langsung jreng. Terus habis itu juga getaran yang masuk ke dalam kabin itu sangat minim. Karena apa? Karena kalau nyalanya tersendat, ada kemungkinan masalah di aki, masalah di dinamo starter atau di alternatornya tidak mengisi dengan baik. Nah, terus kalau misalnya getaran berlebihan, bisa jadi ada problem di mesin. Bisa jadi mounting engine-nya sudah perlu diganti. Nah, atau mesin pincang seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa. Mobil ini kilometernya di 67.000. 67.000 untuk ukuran mobil berusia 6 tahun ya. Jadi sekitar 11.000 lebih sedikit kilometernya. Jadi termasuk yang tidak capek ya mobil. Nah, untuk memastikan mobil kilometer sesuai, kita harus pastikan apakah ada service record atau buku servis. Nah, di sini kita kebetulan dia lengkap ya, masih. Jadi buku servis masih ada, terus buku manual juga ada. Ini buku servis. Nah, ini buku manual, ini bon-bonnya. Nah, dia rekor Suzuki sampai kilometer 47.000. Nah, buku servis adalah salah satu cara kita memastikan apakah mobil kilometernya sesuai antara yang ada di speedometer dengan fisiknya.
Oke, sekarang kita periksa mesin dari mobil. Nah, kita buka dulu kap mesinnya. Nah, kita buka dulu jendela. Nah, dia sudah power window keempat. Ini nih buat central lock, ini buat pengaturan spion elektriknya. Tapi spion dia memang belum retract. Oke. Sekarang kita periksa mesinnya. Nah, Suzuki R3 ini mengusung mesin 1400 cc 4 silinder. Nah, kita mau melihat mobil mesinnya masih sehat atau enggak, yang pertama kita perhatikan yaitu ritme dari suara mesin. Jadi mesin yang bagus dia ritmenya itu beraturan. Terus kita periksa juga apa ada rembesan atau tidak. Terus habis itu dia kan menggunakan fan elektrik, kita pastikan bahwa fannya masih bekerja dengan normal. Nah, kita periksa juga ini adalah besi yang memanjang, namanya apron depan. Terus habis itu di samping-samping kita periksa juga apakah ada bekas ketokan atau tidak. Karena apa? Karena jika ada bekas ketokan, ada kemungkinan mobil sudah direparasi atau sudah kena benturan terus diketok diperbaiki. Nah, sealer di kap mesin juga kita harus perhatikan masih utuh atau tidak. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jika mencari mobil second keluarga ya dengan kapasitas 7 penumpang, mungkin Suzuki R3 ini menjadi pilihan. Nah, seperti itu. Oke, sekarang saya belum ini dulu. Kita cek dulu ya door trimnya. Di sini door trim, pintu supir aman, bagus. Nah, sealer di pintu juga kita harus perhatikan. Karena apa? Karena mobil yang sealer pintunya sudah tidak bagus atau bekas reparasi, ada kemungkinan mobil sudah kena benturan. Nah, sekarang kita periksa di pintu. Ini sealer juga masih aman. Nah, door trim juga masih bagus. Nah, di sini dia bahannya kain sama seperti yang di depan. Oke. Nah, sekarang saya masuk ke baris tengahnya ya. Nah, saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi mengemudi saya masih dapat ruang kaki yang lumayan ya. Ada sekitar mungkin 7 jari ya. Nah, seperti itu. Headroom juga lumayan, masih hampir 1 jengkal. Nah, di sini juga AC sudah double blower. Kita periksa juga AC masih dingin atau tidak. Nah, seperti itu. Dia ada pocket di kursi, tapi sebelah kiri aja, sebelah kanan tidak ada. Nah, terus di sini senderan kepala ada 2 di bagian tengah, terus di belakang ada 2. Nah, seperti itu. Dia ada senderan tangan juga. Nah, dia ini joknya juga masih orisinil, bahannya kain, warnanya warna beige, warna krem. Seperti itu. Oke, di sini ada cup holder ya. Di sini ada cup holder sama kantong penyimpanan. Di sini juga ada cup holder, kantong penyimpanan juga. Nah, di sini ada power outlet. Oke. Nah, sekarang kita periksa bagasinya. Nah, buka bagasi bisa dari sini. Nah, oke. Nah, kita periksa juga sealer yang ada di pintu. Nah, ini juga masih bagus, masih aman. Nah, terus untuk bagasinya dia space-nya ya untuk tas medium masih bisa masuk. Nah, di sini ada penyimpanan ya, bisa kita taruh barang-barang yang kecil. Nah, jika bangku baris ketiga dilipat, dia bisa rata, jadi bisa dapat space bagasi yang cukup lumayan seperti itu. Oke. Nah, salah satu indikasi kita memeriksa mobil yang kompresi mesinnya masih bagus itu di knalpot masih mengeluarkan embun air, menandakan bahwa kompresi mesin masih bagus. Oke. Nah, ini buat buat bensin ya, buat tangki bensin. Terus habis itu kita periksa pintu sebelah kiri belakang. Nah, door trim juga masih bagus, sealer di pintu juga masih aman, masih bagus. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini penampakan dari sisi sebelah kiri. Nah, ini penampakan dashboard secara keseluruhan. Terus habis itu juga ini plafon juga masih bagus, masih aman, masih bersih, tidak ada robek. Oke. Nah, sekarang kita
ke pintu depan. Nah, ini door trim juga masih bagus, masih aman ya, ada aksen silver. Nah, sealer di pintu juga masih aman, masih bagus. Nah, ini penampakan dari sisi sebelah kiri depan. Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam. Oke, nah ini setir juga bisa salah satu indikator apabila kulit jeruknya masih tebal, kilometer mobil masih rendah. Di sini ada airbag ada 2. Nah, ini buat lampu biasa, lampu sama lampu sen. Di sini buat wiper. Nah, AC juga masih dingin. Ini hazard. Nah, di sini tip masih standar. Dia ada CD juga ya, CD MP3. Nah, ini untuk pengaturan suhu AC. Ini kecepatan angin AC. Ini buat arah angin. Ini buat ventilasinya, bisa ngambil angin dari dalam atau dari luar. Ini ada power outlet. Di sini ada USB. Ini ada penyimpanan terbuka. Ini ada bisa cup holder ya. Ini 5 kecepatan. Ini rem tangan. Nah, di sini juga kita bisa memeriksa nih jika ada bekas karat atau endapan lumpur, ada kemungkinan mobil terkena banjir. Nah, di sini ada penyimpanan terbuka. Nah, ini ada cup holder. Nah, cup holder enak, dia pas di ventilasi AC, jadi bisa menjaga minuman tetap dingin. Nah, di sini ada laci penyimpanan tertutup. Oke, di sini ada cup holder juga sama pocket ya, pocket terbuka. Terus itu juga ada cup holder juga satu. Ya, oke, di sini lampu ya. Lampu ini sun visor, nggak ada cermin. Nah, di sini sun visornya ada cermin. Oke, sip. Mungkin itu saja ya ulasan tentang Suzuki R3 1,4 tipenya GL manual tahun 2015 yang sudah facelift. Apabila berminat dengan R3 ini, silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, terus deskripsi, harga, terus simulasi kredit kami cantumkan di video ini. Nah, kami melayani penjualan dengan sistem cash, bisa kredit, bisa tukar tambah, bisa. Ada rekanan kami yang menyediakan sistem kredit syariah. Nah, sebelum kita membeli mobil second, pastikan kita test drive mobil. Nah, di Zal Motor terletak di pusat otomotif Sentra Harapan yang area parkirnya luas, jadi bisa leluasa untuk test drive mobil. Karena apa? Karena test drive mobil kita dapat memeriksa bagaimana keadaan mesinnya, keadaan kaki-kakinya, terus transmisinya, koplingnya, terus ada getaran nggak di mobil. Nah, serta dengan test drive kita bisa memastikan apakah feel atau rasa berkendaranya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Oke, mungkin ya ini saja video tentang Suzuki R3 ini. Jika menyukai, silakan tekan tombol jempol dan jangan lupa subscribe di Zal Motor Channel, dan juga jangan lupa browsing juga video-video kami yang lain agar kita mengetahui dan bisa mencari mobil second yang berkualitas seperti itu. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.